Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman mahasiswa, kita ketemu lagi dalam mata kuliah jurnalistik dan terapannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai news value atau nilai-nilai berita. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian nanti akan mampu mengklasifikasikan macam-macam nilai berita, kemudian juga mampu memahami apa saja sih nilai-nilai berita itu, dan di akhir pertemuan diharapkan kalian mampu mengidentifikasi nilai yang paling menonjol dari sebuah berita. Baik, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu berita dan juga jenis-jenis berita mulai dari straight news, feature, depth news, kemudian investigative news, opini, dan lain sebagainya. Jadi seperti juga sudah kita pelajari minggu lalu bahwa berita adalah sebuah laporan aktual, faktual gitu ya, yang masih baru, kemudian juga penting dan menarik untuk kebanyakan orang. Nah, kemudian lantas peristiwa seperti apa sih yang kemudian layak untuk dijadikan berita? Jadi, ketika kita berhadapan dengan beberapa peristiwa, karena banyak sekali peristiwa yang terjadi di sekitar kita ya, seperti seorang wartawan, karena dia pasti harus diwajibkan untuk mencari berita, maka dia pasti akan mencari-cari peristiwa apa yang sedang terjadi di sekitar saya, atau peristiwa apa yang kira-kira menarik untuk pembaca saya. Nah, tapi ketika dihadapkan dengan banyak sekali peristiwa, kita harus memilih peristiwa mana yang kemudian atau hal apa, topik apa yang kemudian layak untuk dijadikan berita. Nah, untuk menimbang peristiwa apa yang kemudian paling layak dijadikan berita, ada yang dinamakan nilai-nilai berita atau news value. Jadi sebuah berita yang mengandung nilai berita yang lebih tinggi atau mengandung nilai berita yang lebih banyak, itu artinya peristiwa tersebut lebih layak untuk diangkat atau ditulis menjadi berita. Nah, nilai-nilai berita ada beberapa, akan kita kupas satu-satu setelah ini, oke? Jadi yang pertama, nilai berita adalah timeliness, kebaruan atau aktual. Jadi semakin baru sebuah peristiwa, maka nilai beritanya semakin besar. Jadi di sini yang saya contohkan adalah ini ya, perubahan harian dari kasus baru COVID-19 gitu ya. Kita bisa lihat di sini pada tanggal 3 Oktober jumlah kasus baru sudah mencapai 4.007 kasus. Nah, angka kasus baru pada tanggal 3 Oktober ini lebih menarik atau nilai beritanya lebih tinggi dibandingkan dengan angka dari kasus baru COVID yang ada di tanggal 19 Agustus atau mungkin 12 Juli atau bahkan 4 Juni gitu. Karena dia lebih aktual, dia lebih up to date. Jadi semakin up to date sebuah peristiwa, sebuah informasi, maka nilai berita yang dikandungnya maka akan semakin besar. Jadi ketika seorang wartawan dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa atau informasi-informasi, maka yang terbaru atau yang mengandung informasi yang paling up to date itu adalah yang memiliki nilai berita yang lebih besar. Baik, yang kedua adalah proximity atau kedekatan. Jadi proximity ini kaitannya juga dengan pembaca ya. Jadi kedekatan antara peristiwa yang akan kita tulis dengan pembaca itu seberapa dekat. Semakin dekat informasi atau peristiwa yang akan kita tulis, maka nilai beritanya akan semakin tinggi. Di sini saya contohkan ya, ada dua peta sebaran COVID-19, yang satunya di Kabupaten Tulungagung, yang satunya di Jakarta. Nah, bagi teman-teman kita, bagi masyarakat Tulungagung di Kabupaten Tulungagung, maka informasi atau berita yang sebelah kiri
itu tentunya memiliki nilai berita yang lebih tinggi karena itu yang lebih dekat dengan mereka. Sementara peta sebaran COVID yang di Jakarta tidak terlalu bernilai karena itu terlalu jauh. Manfaatnya kurang gitu untuk mereka ya. Karena ya mungkin itu adalah sesuatu yang penting, tetapi bagi mereka sendiri ya kita nggak memiliki perhatian yang besar terhadap sebaran yang ada di Jakarta. Kita lebih concern pada sebaran COVID yang ada di wilayah kita sendiri gitu. Sementara mungkin bagi teman-teman kita yang sekarang sedang belajar jarak jauh lagi di Jakarta di rumahnya, mungkin persebaran COVID-19 yang di Jakarta ini lebih penting bagi mereka karena itu yang lebih dekat dengan mereka. Ya saya nggak peduli dengan sebaran COVID yang ada di Tulungagung. Mau di Tulungagung itu termasuk zona merah atau zona hijau, ya itu nggak terlalu berdampak pada mereka. Nah, karena kedekatan ini tadi biasanya memiliki dampak yang langsung pada pembaca, maka semakin dekat sebuah peristiwa, sebuah fenomena pada pembaca, maka nilai beritanya akan semakin besar. Contohnya lagi, misalkan berita mengenai kenaikan harga sembako. Nah, kenaikan harga sembako di mana? Misalkan di Jakarta, misalkan di Malang. Kemudian kita mendapatkan informasi kenaikan harga sembako di Jakarta. Ya nggak penting gitu buat kita. Wartawan di Malang nggak perlu mengangkat kenaikan harga sembako yang ada di Jakarta untuk ditulis untuk orang Malang. Buat apa gitu, ya kan? Nah, kemudian juga proximity atau kedekatan ini bukan hanya berkaitan dengan wilayah ya kadang, tetapi juga bisa bersifat psikologis. Gitu. Mungkin beberapa berita itu memiliki kedekatan secara psikologis pada pembacanya. Contohnya mungkin berita mengenai kenaikan haji katakanlah, atau mungkin penundaan ibadah haji misalkan ya. Nah, itu bagi orang-orang yang sudah mendaftar haji, kemudian juga sedang menunggu kapan mereka bisa naik haji, itu memiliki kedekatan yang sangat tinggi gitu. Jadi nilai berita dari itu tadi, berita mengenai penundaan pelaksanaan ibadah haji gitu ya, bagi orang-orang yang sedang menanti kapan bisa berangkat haji itu memiliki kedekatan yang besar. Jadi nilai beritanya lebih besar dibandingkan dengan mungkin mahasiswa seperti kalian mungkin, atau orang-orang yang belum mendaftar haji, belum kepikiran untuk haji misalkan. Maka berita itu nilainya kecil gitu. Jadi ketika menulis berdasarkan nilai proximity ini, wartawan harus memiliki bayangan dulu siapa yang akan mereka sasar gitu. Apakah ini dekat pada kebanyakan orang atau hanya segelintir orang saja? Karena berarti semakin besar orang yang menaruh perhatian terhadap hal tersebut, maka juga akan semakin banyak yang merasa dekat dengan topik itu, dan berarti kedekatannya juga lebih tinggi, nilai beritanya juga lebih tinggi. Baik, itu yang kedua adalah proximity atau kedekatan. Kemudian yang ketiga adalah oddity atau keunikan gitu. Jadi keunikan ini juga termasuk dari nilai berita. Coba kita perhatikan sama-sama ya dari dua gambar yang sudah saya share di samping saya ini. Ya, antara gambar yang kanan dan yang kiri. Kira-kira yang mana yang lebih menarik gitu? Yang mana yang lebih unik menurut kalian gitu? Yang sebelah dua-duanya ini gambar asli ya, maksudnya yang sebelah kiri itu adalah gambar dari seorang kakek-kakek yang menikahi seorang gadis muda gitu, yang mungkin rentang usianya bisa jadi 30 tahunan atau 40 tahunan atau bahkan mungkin 50 tahunan, dan kemudian yang di sebelah kanannya itu adalah selebgram yang baru saja menikah. Kira-kira di antara kedua gambar ini yang mana yang lebih unik? Tentu saja jawabannya adalah yang
sebelah kiri gitu. Karena kita jarang sekali menemukan yang seperti di sebelah kiri itu terjadi gitu kan. Jadi, nah berarti nilai berita yang kiri itu lebih tinggi daripada yang kanan. Jadi ketika dihadapkan oleh dua peristiwa ini, kemudian kita harus memilih yang mana yang mau dijadikan headline, kita tahu yang mana yang akan menjadi headline dan yang pastinya akan menarik banyak orang gitu. Kalau kita melihat ini di berita, kan pastinya kita akan tertarik pada berita yang sebelah kiri dulu daripada yang kanan, ya kan? Nah, seperti itu. ODT ini bisa banyak ya. Makanya kita tuh sering kan ketemu di apa ya, di televisi atau di koran itu kan ada yang berita-berita yang sifatnya bizar gitu, yang odd, aneh gitu. Misalkan mungkin anak sapi berkepala dua mungkin atau apa ya, ya hal-hal yang aneh gitu, yang unik. Bahkan kan mungkin di televisi itu kan mungkin ada satu tayangan tertentu yang dia menayangkan hal-hal yang aneh di dunia ini. Kan ada yang seperti itu. Itu karena keunikan atau oddity itu juga salah satu nilai berita. Yang kemudian jika sesuatu peristiwa atau informasi itu memiliki keunikan, maka semakin unik, semakin odd atau aneh, maka dia nilai beritanya semakin tinggi. Oke, kita lanjut. Yang keempat ini ya sepertinya adalah magnitude atau impact. Jadi dampak ya, magnitude atau impact itu berkaitan dengan dampak. Dampaknya sebesar apa gitu. Semakin besar dampak sebuah peristiwa atau informasi, maka nilai beritanya akan semakin besar. Contohnya mungkin banjir dengan tsunami gitu. Katakanlah banjir yang menggenangi satu RT misalkan dengan banjir yang menggenangi satu kota gitu. Atau mungkin seperti misalkan yang di Jakarta pernah terjadi mungkin banjir yang terjadi sampai nutupin Monas gitu mungkin ya kan. Nah, itu kan dampaknya yang besar, yang masif. Semakin masif dampak dari sebuah peristiwa itu akan semakin tinggi juga nilai beritanya. Oke, dampak dan cakupan gitu ya, cakupan wilayahnya. Jadi kalau misalkan misalkan ada seorang yang korupsi contohnya ya, kemudian korupsinya itu bisa berdampak besar sekali pada bahkan mungkin berkaitan dengan pendapatan negara dan yang lain sebagainya. Nah, itu berarti nilai beritanya lebih besar daripada yang misalkan korupsi yang dilakukan oleh Pak RT gitu misalkan. Nah, jadi dampaknya kemudian juga skalanya lebih besar, maka nilai beritanya juga lebih tinggi. Oke, saya pikir magnitude dampak dan impact ini saya pikir sudah sangat jelas ya. Oke, selanjutnya adalah prominence atau ketokohan. Nah, jadi bukan hanya apa ya, keunikan, tadi kemudian kebaruan, atau juga kemudian juga dampaknya yang besar, tapi siapanya itu kadang juga bisa menjadi nilai berita. Kita ingat ya, jadi ada anggota KPAI yang memunculkan ini pernyataan bahwa orang bisa saja hamil jika berenang bersama gitu ya. Jadi pernyataannya itu sendiri sebenarnya cukup apa ya, cukup nyeleneh gitu kan. Mungkin juga tidak terbukti, tapi bukan hanya itu saja, bukan karena pernyataannya saja yang mungkin salah gitu ya. Dan mungkin sepertinya orangnya kurang informasi yang memberikan pernyataan itu. Bukan hanya itu saja, tapi kenapa hal ini bisa menjadi viral atau bisa menjadi sebuah berita adalah karena siapa yang bicara itu tadi gitu. Nah, kebetulan ibu ini yang berbicara ini adalah
anggota KPAI gitu, yang dia memiliki kedudukan, ya kan? Jadi seharusnya itu sangat fatal ketika itu diucapkan oleh seorang yang memiliki kedudukan dalam lembaga pemerintah seperti itu. Mungkin kalau yang ngomong ini ibu kita sendiri atau mungkin tetangga kita gitu ya, atau mungkin nenek kita karena nenek kita nggak paham gitu. Misalkan nenek kita yang ngomong ke kita gitu, kamu jangan suka renang dengan lawan jenis, nanti kalau dia pipis di kolam renang nanti kamu bisa hamil. Mungkin kalau nenek kita yang ngomong seperti itu nggak akan jadi berita gitu. Mungkin kita halah nenek ini jadul, atau nenek ini lucu-lucu aja, kayak gitu aja gitu. Tapi ketika yang ngomong ini adalah anggota KPAI, yang itu kemudian didengarkan atau disampaikan ke media, nah ini yang kemudian dia menjadi memiliki nilai berita yang besar gitu kan ya. Sama saja dengan misalkan yang bicara tentang suatu hal itu presiden misalkan, atau mungkin kementerian, menteri kesehatan gitu. Contohnya ya, kalau kita bicara soal COVID sekarang ini, kan banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mengatakan jangan memakai masker kain, jangan memakai masker scuba dan yang lain sebagainya. Orang yang nggak sakit nggak perlu pakai masker. Nah, kan banyak sekali informasi seperti itu. Nah, tapi ketika yang ngomong itu adalah seorang menteri, maka itu bisa menjadi berita. Misalkan ada seorang menteri yang kemudian mengatakan sudah mulai sekarang kita nggak usah pakai masker, sudah aman. Nah, itu akan jadi berita gitu. Dan orang mau percaya atau tidak percaya, tapi itu akan jadi berita dulu. Gitu. Contohnya mungkin kan ada sekarang ya, kalau misalkan ada orang yang menjual kalung anti COVID, nah sebagainya itu ya kan. Kalau yang ngomong itu mungkin orang yang jual online mungkin ya, atau mungkin penjual obat di pinggir jalan, maka bisa jadi apa sih? Ya itu hal yang lalu aja gitu. Tapi ketika misalkan Kementerian Kesehatan kemudian ikut membeli itu dan menyatakan bahwa itu ampuh, nah dia akan menjadi berita. Menurut Kementerian Kesehatan, ternyata memakai kalung anti COVID ternyata bisa mencegah COVID, atau warga dianjurkan untuk memakai kalung COVID. Nah, itu menjadi berita gitu kan ya. Nah, karena siapa yang ngomong itu tadi? Siapa yang ngomong ini juga berkaitan dengan dampak kan? Karena tentu saja dampaknya akan berbeda ketika yang ngomong adalah nenek kita tadi dengan anggota KPAI gitu. Kemudian juga mungkin yang ngomong adalah tukang obat di pinggir jalan dengan Menteri Kesehatan gitu. Jadi siapa yang bicara itu juga bisa menjadi salah satu nilai berita yang bisa dijadikan satu pertimbangan gitu. Apakah sebuah peristiwa atau sebuah informasi itu bisa dijadikan berita. Baik, selanjutnya adalah konflik. Hal-hal yang berkaitan dengan konflik itu juga memiliki nilai berita yang tinggi. Di sini saya contohkan, ini adalah salah satu protes atau demonstrasi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita untuk memperjuangkan Papua Merdeka gitu kan. Jadi ketika sebuah peristiwa itu mengandung konflik, itu maka nilai beritanya akan lebih tinggi. Misalkan kemudian apa ya? Mungkin yang berkaitan dengan Papua ini adalah salah satunya aktivis Veronica Koman yang kemudian ketika dia membela saudara-saudara kita di Papua itu kemudian dia diminta untuk mengembalikan beasiswa LPDP-nya dia gitu kan, mengembalikan beasiswa yang sudah dia gunakan untuk sekolah itu tadi. Nah, di sini karena mereka menemukan konflik gitu kan. Jadi misalkan siapa sih Veronica Koman ini yang aktivis yang belain Papua ini? Oh, ternyata dia adalah awardee LPDP. Loh, kok bisa?
orang yang sudah dibiayai LPDP oleh negara, katakanlah, tapi kemudian sekarang dia menuntut negara gitu. Nah, di sini mereka menemukan konflik gitu kan. Loh, kok bisa? Nah, ini kan bisa dijadikan konflik. Itu juga termasuk nilai berita gitu. Kemudian mungkin pertemuan antara dua utusan negara yang sebelumnya memiliki hubungan yang nggak baik dengan pertemuan antara dua utusan negara yang baik-baik saja. Misalkan seperti ketika utusan Palestina bertemu dengan Israel gitu ya. Kemudian dengan pertemuan dubes Israel dengan Amerika Serikat. Nah, oke, dua-duanya memang memiliki nilai berita. Ya, karena ketokohannya gitu kan. Karena yang satu dubes gitu kan, dubes Amerika dengan Israel dan dubes misalkan Israel dengan dutanya yang dikirim oleh Palestina katakanlah. Nah, apa dua-duanya ini memang memiliki nilai berita, tapi ketika yang satunya itu adalah negara yang memang dari dulu memang sudah sahabatan, jadi kalau mereka ketemu ya biasa aja, mereka memang sering kerja sama gitu. Dibandingkan dengan yang satunya yang ketemu, tapi mereka ini udah selama ini udah konflik loh. Mereka ketemu itu mau ngapain gitu? Apakah mereka mau berdamai sekarang ataukah mereka justru akan perang secara terbuka misalkan. Nah, ini kan yang satunya memiliki satu nilai berita, sementara yang lain memiliki nilai berita yang double gitu. Yang pertama adalah ketokohan, yang kedua dia punya nilai konflik. Jadi nilai beritanya yang kedua menjadi lebih tinggi, yang ketemu antara misalkan perwakilan dari Palestina dengan perwakilan dari Israel yang tadi misalkan ketemu, itu bisa menjadi berita yang cukup menggemparkan gitu kalau misalkan itu terjadi, karena konflik yang melatar belakangi kedua pihak ini itu sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun mungkin ya. Gitu. Oke, itu berkaitan dengan konflik. Kemudian yang keberapa ini tadi ya? Mungkin ini yang terakhir ya, adalah human interest atau apa ya, berita yang memiliki daya tarik bagi masyarakat. Jadi human interest ini berkaitan dengan berita-berita yang memiliki nilai kemanusiaan yang bisa apa ya, bisa menarik simpati, memunculkan empati gitu pada pembacanya gitu. Jadi di sini seperti kita lihat pada contohnya ini bahwa salah satunya adalah bapak-bapak yang mungkin sudah tua tapi dia masih bekerja keras gitu kan, mendorong becak. Kemudian yang satunya adalah bagaimana seorang anak yang mungkin pekerjaannya adalah memilah-milah sampah atau mungkin mengangkut sampah bersama adiknya, di situ dia masih bisa tertawa. Nah, cerita-cerita yang bisa menarik empati atau simpati dari pembaca seperti ini juga memiliki nilai berita yang tinggi gitu. Itulah kenapa kadang kalau misalkan di televisi kita seringkali mendapati berita-berita semacam ini itu masih ditayangkan gitu. Istilahnya semacam feel good news gitu ya. Jadi kayak itu adalah berita-berita yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu, tapi ini masuk ke soft news ya, tapi itu juga menarik bagi kita gitu. Ya kadang kita tonton juga gitu, karena itu membangkitkan empati, simpati, dan itu juga memunculkan apa ya, menarik minat gitu, memunculkan minat dari pembacanya. Baik, saya kira sudah semua itu tadi ya. Mungkin kita bisa wrap up dulu dengan cepat mungkin. Jadi yang pertama tadi nilai berita adalah timeliness atau kebaruan atau aktual. Jadi semakin baru sebuah berita maka nilai beritanya semakin tinggi. Kemudian ada proximity atau kedekatan, baik itu kedekatan secara wilayah atau juga kedekatan secara psikologis pada pembaca. Jadi semakin dekat sebuah informasi atau sebuah peristiwa itu dengan pembaca, maka dia akan nilai beritanya semakin tinggi gitu. Jadi ini juga
ini juga bergantung dari wartawan itu dia kerja di mana gitu. Tentunya kedekatannya yang dimaksud juga berbeda. Kemudian ada oddity atau keunikan. Jadi semakin unik, semakin aneh sebuah peristiwa itu, maka nilai beritanya juga akan semakin tinggi. Kemudian ada magnitude atau impact, yaitu dampak atau cakupan peristiwa itu tadi. Jadi semakin besar dampaknya, dia akan semakin tinggi nilai beritanya. Kemudian selanjutnya adalah ketokohan. Jadi siapa yang bicara itu juga penting. Jadi semakin penting orang yang bicara ini tadi, maka semakin tinggi pula nilai beritanya, walaupun misalkan yang diucapkan atau yang dilontarkan itu juga asli sebenarnya sama aja gitu. Tapi karena ketokohannya itu, maka dia bisa memiliki nilai berita yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah konflik. Jadi di mana ada konflik, maka nilai beritanya juga akan semakin bertambah. Kemudian yang terakhir adalah human interest. Jadi semakin berita itu bisa menarik empati atau simpati pembacanya, semakin menarik minat, maka nilai beritanya juga akan semakin tinggi. Baiklah, selanjutnya silakan berdiskusi. Jadi pada Google Classroom sudah saya bagikan beberapa contoh berita ya. Ada berapa mungkin berita 1, berita 2, berita 3. Silakan dianalisis kira-kira apa sih yang ditonjolkan, nilai berita apa yang ditonjolkan pada masing-masing berita tersebut. Jadi nanti mungkin menjawabnya bisa berita 1 yang menonjol adalah nilai berita apa, penjelasannya apa, kemudian juga dia juga mengandung nilai berita ini, penjelasannya bagaimana. Jadi boleh lebih dari 1. Kemudian silakan submit jawaban kalian pada tab classwork seperti biasanya. Baik, silakan berdiskusi dan mengerjakan. Sampai di sini dulu penjelasan dari materi saya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom classwork ya. Di kolom komentar maksud saya ya. Silakan langsung ditulis di kolom komentar. Akan saya upayakan untuk dijawab langsung. Itu. Terima kasih. Saya akhiri dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.